Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ini patung Messi dibilang lebih mirip Messi KW dari Iran. Sebuah patung Lionel Messi sedang viral. Seperti dilansir Sport Bible, replika sosok Lionel Messi berupa patung lilin itu baru saja diperkenalkan di Museum Lilin Barcelona. Dengan pamor Messi sebagai pemain top dunia, mestinya kehadiran patung ini akan dapat sambutan positif. Namun, penampilan patung lilin tersebut malah kena bully di jagat maya. Masalahnya, banyak yang menilai bahwa penampakan patung lilin tersebut sama sekali tidak mirip Lionel Messi. Ada yang bilang patung tersebut malah mirip Jan Oblak. Ada juga yang berpendapat lebih mirip Reza Parates, sosok Lionel Messi KW, yang berasal dari Iran. Menurutmu, patung Lionel Messi ini mirip nggak sama aslinya? Lionel Messi telah ditipu Barcelona. Juan Laporta menilai bahwa Lionel Messi merasa dirinya telah ditipu oleh Barcelona lantaran gagal membentuk tim yang kompetitif, terutama di kompetisi Liga Champions. Laporta pun meyakini bahwa faktor itulah yang membuat akhirnya Messi merasa tidak bahagia lagi dengan karirnya di Barca pada saat ini. Bahkan teranyar, Messi kabarnya tengah diminati oleh raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain. Leo menginginkan Barcelona, apa yang ingin saya berikan kepada dia adalah kebahagiaan. Ini bukan hanya perkara uang, Anda harus menciptakan sebuah tim yang kompetitif. Selama ini Leo telah ditipu dan itu adalah sebuah kerugian besar. Dia itu merupakan seorang pemenang dan tidak tahan melihat tim lain mengangkat trofi Liga Champions. Jelas Laporta seperti dikutip dari Sport. Real Madrid jangan gegabah pecat Zidane. Masa depan Zinedine Zidane disorot menyusul hasil buruk Real Madrid di kompetisi domestik dan Liga Champions. Iker Casillas meminta manajemen klub tidak gegabah memecat Zidane. Mantan kiper El Real itu pun meminta Zidane diberi waktu untuk memperbaiki kualitas skuadnya. Pertandingan terdekat Real Madrid disebut-sebut akan menentukan nasib Zidane. Seperti kita tahu, El Real akan menghadapi Sevilla dalam lanjutan La Liga. Menurut sejumlah media di Spanyol, hasil pertandingan itu akan dijadikan pertimbangan untuk memutuskan masa depan Zidane bersama Real Madrid. Kita tunggu saja. Resmi, markas Napoli kini bernama Stadio Diego Armando Maradona. Diego Maradona merupakan sosok legenda di kota Naples, khususnya untuk Napoli. Maradona meninggal dunia pada 25 November lalu. Sejak saat itu penghormatan besar-besaran diberikan dunia sepak bola untuknya. Napoli yang sebelumnya sudah memensiunkan nomor punggung 10 milik Maradona, lantas memutuskan mengubah nama stadion mereka. Perubahan itu diresmikan oleh Dewan Kota Naples pada Jumat 4 Desember 2020 ini tanpa ada satupun penolakan. Juventus terpikat Nicolo Zaniolo. Zaniolo saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera. Pemain 21 tahun itu mengalami cedera ACL pada lutut kirinya ketika membela timnas Italia. Akibat cedera tersebut, Zaniolo belum membuat penampilannya bersama AS Roma di musim ini. Padahal pada musim lalu, gelandang serang ini mencatatkan 33 penampilan di semua ajang dengan torehan 8 gol dan 3 assist. Terlepas dari masalah cedera ACL yang didapat Zaniolo, Gianluca Petracchi, selaku mantan direktur AS Roma, mengklaim bahwa Juventus tertarik dengan pemain jebolan Akademi Inter Milan itu. Juventus selalu mencintai Zaniolo. Dia adalah bakat murni. Dia selalu berperilaku baik saat saya di klub, kata Petracchi kepada Sport Italia. Juventus intip peluang daratkan Billy Gilmour dari Chelsea. Juara Serie A Juventus diberitakan memiliki target transfer baru. Calcio Mercato mengklaim bahwa situasi Gilmour itu diminati oleh Juventus. Si Nyonya tua tertarik untuk merekrut sang gelandang di bulan Januari nanti. Juventus akan mencoba peruntungan untuk meminjam Gilmour. Mereka akan meminjam sang pemain selama 6 bulan. Dan mereka siap memberikan jam bermain untuk sang gelandang. Namun, Juventus ingin memasukkan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman di mana Chelsea diyakini enggan ada klausul seperti itu.
kontrak Gilmore di Chelsea masih cukup panjang. Sang gelandang masih akan membela The Blues hingga tahun 2023 mendatang. Jelang Tottenham versus Arsenal, Mourinho belum pasti mainkan Harry Kane. Tottenham Hotspur meraih hasil kurang maksimal saat menghadapi Las Linz di ajang Liga Eropa. Berangkat dari hasil kurang baik itu, pasukan Jose Mourinho akan menjamu Arsenal pada pekan ke-11 yang berlangsung Minggu 6 Desember 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sialnya, beberapa hal kurang menguntungkan tengah dialami Tottenham saat ini. Salah satunya mengenai kondisi fisik para pemain yang mulai terganggu akibat padatnya jadwal. Mourinho bahkan mengaku ragu untuk memainkan penyerang andalan mereka, Harry Kane, akhir pekan nanti. Jota tak sabar rasakan atmosfer Anfield dengan ribuan penonton. Penggawa Liverpool Diogo Jota mengaku tak sabar merasakan bermain di hadapan penonton yang memadati Stadion Anfield. Winger asal Portugal itu berharap bisa merasakannya dalam waktu dekat. Seperti diketahui, ribuan pendukung Liverpool dipastikan bakal memadati Anfield akhir pekan ini. Laga kontra Wolverhampton Wanderers bisa disaksikan langsung menyusul peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah Inggris baru-baru ini. Ceballos sebut Arteta masih layak dipertahankan Arsenal. Arsenal baru saja meraih hasil positif usai menang telak atas Rapid Wien di ajang Liga Eropa 2020-2021. Meski demikian, hasil tersebut tak bisa menjadi tolak ukur performa Arsenal di awal musim ini. Sebab tim arahan Mikel Arteta memang belum menunjukkan penampilan yang konsisten di beberapa laga terakhir. Meski demikian, pelatih asal Spanyol itu nyatanya masih mendapat dukungan untuk bertahan. Salah satunya dari pemain Arsenal, Dani Ceballos. Menurutnya, meski belum berhasil membawa Arsenal bersaing di posisi atas, kedatangan Arteta sudah memberikan dampak positif bagi klub yang bermarkas di Emirates Stadium tersebut. Ceballos pun berharap Arteta tetap bertahan. Arsenal ketemu Tottenham di waktu yang pas. Arsenal harus menghadapi Tottenham Hotspur dalam situasi yang tak bagus. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, justru melihatnya sebagai peluang apik. Derby kali ini berjalan timpang karena Arsenal sedang terseok-seok sementara Tottenham dalam laju bagus. Laga melawan Tottenham diakui jadi tantangan berat untuk Arsenal, namun Mikel Arteta melihat ini juga jadi kesempatan untuk timnya bangkit dan membangun momentum kembali ke jalur positif. Neymar ingin main bareng Messi lagi, Presiden PSG beri tanggapan. Neymar mengaku ingin kembali bermain bersama Lionel Messi. Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi pun memberikan tanggapannya. Sebuah acara televisi di Prancis pun kemudian mencoba menanyakan soal isu tersebut ke Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Messi adalah pemain Barcelona, saya tidak bisa bicara soal itu, kata Al-Khelaifi saat dihubungi lewat sambungan telepon seperti dilansir Sport. Sementara itu, media Prancis RMC Sport melaporkan bahwa sebuah sumber yang dekat dengan PSG mengklaim kalau klub raksasa Ligue 1 itu tak menutup kemungkinan untuk menyatukan Neymar dengan Lionel Messi di Parc des Princes tahun depan. Faktor Neymar dan kontrak Messi yang habis pada musim panas tahun depan membuat PSG meyakini kalau transfer tersebut bukan hal mustahil. Van de Beek akui Bruno Fernandes layak dapat kepercayaan lebih dari pelatih. Keputusan Donny van de Beek untuk hengkang ke Manchester United membuat gelandang asal Belanda itu harus bekerja lebih keras demi bisa mendapat kepercayaan dari pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Pasalnya, saat ini Solskjaer lebih mempercayai sosok Bruno Fernandes di lini tengah tim. Ex-penggawa Sporting CP itu tampil memukau sejak hengkang ke Old Trafford pada 2019 kemarin. Kita semua tahu betapa pentingnya Bruno untuk tim ini. Dia bermain sangat baik untuk tim ini dan pantas mendapat kepercayaan dari pelatih, ujar Van de Beek seperti dilansir dari laman Manchester Evening News. Dia menunjukkan sesuatu yang fantastis sejak tahun lalu, tidak hanya di Sporting tetapi juga di Manchester. Lanjutnya, merasa masih muda, Jose Mourinho bakal melatih hingga usia 70-an.
Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho merasa dirinya masih muda dalam karir kepelatihannya meskipun sudah berkarir sejak 20 tahun lalu ketika menangani Benfica. Pelatih asal Portugal itu bahkan berencana untuk terus melatih hingga 10-15 tahun lagi atau sampai usianya memasuki kepala 7. Saya berusia 57 tahun dan masih sangat muda dalam kaitan dengan pekerjaan saya, kata Mou dikutip dari Goal International. Jadi, saya tidak akan terkejut kalau saya masih berkarir 10-15 tahun ke depan. Semua orang bilang karir saya panjang, itu benar. Tapi saya tidak melihat akhirnya. Tandasnya. Gabung Atletico Madrid, Luis Suarez malah hancurkan nama baik Juventus. Sudah resmi gabung raksasa La Liga Spanyol Atletico Madrid pada musim panas lalu, tak membuat permasalahan dari Luis Suarez langsung kelar. Pasalnya Juventus kini malah terkena skandal. Melansir laman Sport Bible, syarat pindah kewarganegaraan Suarez malah buatnya ketimpa masalah fatal. Diketahui penyerang 33 tahun ini lakukan kecurangan saat jalani tes bahasa di Universitas Perugia. Gara-gara ini pula pihak otoritas langsung lakukan penyelidikan mendalam hingga direktur kampus, Simon Olivieri, dan 3 profesor harus kena hukuman penangguhan. Masalah ini pun ternyata juga menyeret kubu Juventus. Kabarnya Fabio Paratici selaku direktur olahraga klub juga harus menjalani pemeriksaan karena terlibat tindakan kriminal. Alasannya pihak berwajib Italia ingin menjatuhkan kubu sinyonya tua tak lepas dari potensi pemaksaan agar Suarez bisa lulus dengan cara instan. Maklum saat itu Andrea Pirlo selaku pelatih Juve menjadi sosok penyerang nomor 9 sebelum akhirnya berhasil pinjam Alvaro Morata. Wolverhampton sudah selalu merepotkan Liverpool, Klopp tak akan kaget. Liverpool mengantisipasi laga rumit lainnya ketika menjamu Wolverhampton Wanderers akhir pekan ini. Pasukan Serigala diakui sudah selalu merepotkan. Dalam 6 pertemuan terakhir di seluruh ajang, Wolves merebut 2 kemenangan sementara Liverpool 4 kali. Dalam periode itu, Liverpool tak pernah menang cukup telak, dengan skor terbesar 2-0 di 2 kesempatan dan sisanya berselisih 1 gol. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengakui Wolves selalu menjadi tim top saat berhadapan dengan mereka. Progres sejak promosi 2 tahun lalu juga sangat bagus. Adrian makin terpinggirkan di Liverpool. Nasib buruk harus diterima Adrian San Miguel di Liverpool. Kiper kedua The Reds itu kabarnya sudah tak lagi dipercaya Jurgen Klopp mengawal gawang timnya. Klopp justru mempercayakan gawang Liverpool kepada kiper ketiganya, Min Kelleher. Meski begitu, pilihan Jurgen Klopp kepada Min Kelleher terbukti jitu. Penjaga gawang 22 tahun itu tampil gemilang menghadapi gempuran serangan saat menghadapi Ajax, serta sukses mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Tidak hanya itu, Jurgen Klopp dilaporkan sudah kehilangan kepercayaannya kepada Adrian, khususnya ketika Liverpool berada di bawah tekanan. Dia juga meragukan kemampuan penjaga gawang Spanyol itu melakukan penyelamatan kunci di momen-momen krusial. Jadi pemain mediocre, Paul Pogba diimbau segera tinggalkan Manchester United. Sebuah saran diberikan Paulo Kondo kepada Paul Pogba yang menilai sang gelandang harus meninggalkan Manchester United demi menghidupkan lagi karirnya. Menurut Kondo, Pogba dahulu merupakan gelandang muda yang sangat berbakat. Ia menilai apa yang ditunjukkan Pogba di Juventus jauh lebih dahsyat daripada yang ia tunjukkan di Manchester United. Menurut Kondo, Pogba mengalami kemunduran selama membela Manchester United. Ia menilai demi kebaikannya sendiri, Pogba harus segera angkat kaki dari Manchester United. Manchester United sendiri diberitakan sudah siap berpisah dengan Paul Pogba. Sang gelandang bakal dijual dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Boateng optimis AC Milan genggam trofi Scudetto. Mantan gelandang AC Milan Kevin Prince Boateng tetap mengikuti sepak terjang ex-klubnya. Sosok 33 tahun itu takjub melihat kinerja skuad polesan Stefano Pioli. Ia menilai Rossoneri memainkan sepak bola terbaik di kompetisi terelit negeri pizza. Konteksnya sejauh musim 2020-2021 berjalan. Mereka benar-benar bisa memenangkan Scudetto, kata Boateng dikutip dari Football Italia. Apa yang saya lihat hari ini sudah lama tidak saya saksikan. Semua orang saling membantu, ada perilaku positif. Itu membuat lawan takut pada mereka sebagai sebuah tim, ujar sosok yang kini berkostum AC Monza itu.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, thanks!